Shalom adik-adik. Gak kedengeran suaranya nih. Sekali lagi aja ya Kak ya. Oke Kak Fer. Shalom adik-adik. Ini baru kedengeran suaranya. Bener Kak. Kak. Luar Sekarang biasa suaranya ya. udah kedengeran ya Kak ya. Mantap. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kakak ingin mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita mempersiapkan Alkitab kita. Oke, yang belum bisa menggunakan Alkitabnya sendiri, Bener. boleh. Bisa minta bantuan sama mama papa, kakek nenek, atau kakak, atau siapapun yang ada di rumah, oke? Bener banget Kak. Oh ya, setelah adik-adik sudah membuka Alkitabnya, silakan buka di kitab Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sekali lagi dari kitab Yesaya ayatnya yang ke-9, pasal 9 ayat yang kelima. Kayaknya udah dibuka deh ya Kak Alkitabnya. Oke. Nah, supaya semangat paginya makin membara, mari kita ajak adik-adik kita untuk menyanyi Haleluya, puji Benar. Tuhan. Sekarang semuanya bangkit berdiri yuk. Oke, ikuti Kavena ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lebih semangat lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau doa dulu ya Kak ya. Gimana Kak? Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan kami hidup dan memberikan kami cinta kasih yang begitu besar sehingga kami bisa beribadah kepadamu ya Bapa. Jika sebentar lagi kami mau beribadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan begitu juga ya Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terpuji, termuliakan nama-Mu sekarang, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Wah Kak, tadi lagu pertama udah ngos-ngosan nih aku. Tapi kayaknya adik-adik belum deh Kak. Iya ya. Semuanya masih pada semangat kan? Pasti. Semangat nggak muji Tuhannya? Masih pastinya. Masih Kak. Kalau begitu, mari kita pujikan pujian kita yang kedua berjudul Laskar Kristus. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semua. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan
Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, siapkan hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman ini boleh senantiasa memberikan kami pelajaran baru untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke Kak, mungkin sekarang kita mau baca Alkitabnya dulu ya. Oke, Silakan Kak. dibuka Alkitabnya yang sudah ditandai tadi. Kita mau baca bersama-sama. Adik-adik yang di rumah juga ya, ikut baca bareng-bareng. Oke, kita baca. Satu, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wus. Wus. Mama, jagoanku hebat nih. Keren, bisa terbang. Dia kuat, dia gagah perkasa. Mama, boleh nggak kalau sudah besar aku jadi seperti dia? Kuat dan gagah perkasa. Boleh sih, tapi hanya Tuhanlah yang kuat dan gagah perkasa. Boleh kok, Dodi punya cita-cita yang tinggi banget, boleh banget. Tapi hanya Tuhan saja yang gagah perkasa. Dodi mau gak denger cerita Mama? Mau dong Ma. Nah, di sebuah pedalaman ada seorang bapak yang mempunyai kios tempat menjual buku-buku kecil yang memuat bagian-bagian dari Injil adik-adik. Saat dia sedang berdiri di belakang mejanya, tiba-tiba siapa dia? Matanya melihatku sadis banget. Kumisnya panjang banget. Di tangannya penuh barutan luka. Terus apa itu yang disembunyikan di bawah tangannya? Apa itu? Wah, jangan-jangan dia ini penjahat nih. Ini penjahat nih. Nah, tapi adik-adik, tiba-tiba, hei Pak, buku-buku ini apakah kepunyaan utusan Injil yang di sana itu? Tiba-tiba adik-adik, orang itu bertanya kepada si pemilik toko itu. Oh ya, benar. Ini memang buku yang memberitahukan tentang Allah yang benar, mengenai sorga, mengenai neraka, dan juga mengajarkan bagaimana manusia memperoleh hidup yang kekal. Dan tanpa diduga-duga, adik-adik, Dodi denger ya, tiba-tiba tuh orang itu mengeluarkan uang dari sakunya dan membeli buku itu adik-adik. Yang punya toko jadi bingung dong dan tanya, Pak, kamu ngapain beli buku-buku ini? Kok Bapak beli buku ini sih? Aneh. Mau tahu nggak apa jawabannya? Apa jawabannya Mah? Orang itu menjawab, jadi begini, tidak jauh dari desa ini ada satu desa yang diserbu oleh sekawanan perampok. Karena jumlah tentara yang menjaga desa itu cuma sedikit, mereka kalah sama perampok-perampok itu. Dan kawanan perampok itu menguasai semuanya. Mereka bebas merampas semua barang-barang, membakar rumah, merampas wanita-wanita yang ada di situ. Semua perlakuannya kasar. Dan mereka tidak segan-segan membunuh yang berusaha melawan perampok itu. Nah, gak jauh dari situ ada sebuah sekolah khusus yang ditempati sekitar 40 murid yang semuanya itu anak perempuan. Mereka diawasi oleh seorang perempuan yang sudah lanjut usianya. Kalau dipikir-pikir nih, waktu itu aku bisa nih merampok dengan gampang begitu saja. Karena
Orang itu tua banget. Nah, tapi sungguh aneh karena ketika perampok-perampok itu mendekati tembok yang memagari seluruh sekolah itu, para perampok itu jadi ketakutan dan mundur teratur. Kenapa? Karena mereka melihat ada malaikat putih yang menjaga di setiap tembok sudut sekolah itu. Tidak ada satupun dari perampok-perampok itu yang berani maju lebih dekat. Karena semuanya ketakutan setengah mati. Sepertinya malaikat-malaikat itu menjaga sepanjang malam. Dan menjelang fajar para perampok itu kembali di perbukitan mereka. Nggak berbuat sesuatu apapun terhadap sekolah itu. Aneh kan? Oh, itu sekolah Kristen yang saya tahu. Kata Bapak pemilik toko buku itu tadi. Dan Alkitab tepatnya memuat tentang itu. Di Mazmur 34 ayat 7 dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Ya di buku Injil yang mau kamu beli ini. Sungguh luar biasa ya. Kalau jadi kepunyaan Allah, kita pasti dijaganya. Karena Allah akan mengutus tentara-tentara sorga untuk menjaga dan melindungi umat kepunyaannya. Nah, aku ingin mengenal Allah itu. Dan perlu kamu tahu, adik-adik, begitu nada suaranya seperti itu, kaget lah. Apa nih, kok perlu tahu? Dan perlu kamu tahu, aku adalah salah satu perampok itu. Aku melihat sendiri dengan mata kepalaku. Aku melihat betapa Tuhan menjagai semua tembok-tembok itu. Luar biasa. Wah, kaget banget pemilik tokonya. Ternyata dia berbicara dengan salah satu perampok yang baru saja menjarah daerah tetangga itu. Kaget adik-adik. Wah, Mah, Tuhan Allah itu hebat ya Mah. Ternyata Dia menjaga kita tanpa kita tahu dan sadari. Luar biasa Tuhan itu baik banget. Ya Dodi, ya adik-adik. Tuhan Allah menaungi anak-anaknya dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti yang tertulis di Yesaya 9 ayat 5. Sama-sama kita baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wah, kalau mau jadi anak-anak sekolah minggu yang baik, sebagai anak Allah yang baik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan jangan lupa adik-adik, jangan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi harus melakukannya dengan baik dan taat akan firman Tuhan. Mau mendengarkan nasihat orang tua, dan yang paling penting, terus dekat dengan sobat kita, Allah yang baik. Karena dekat dengan Allah saja kita tenang. Seperti lagu ini Dodi. Yuk Dodi, adik-adik kita semua mujikan lagu Ada Satu Sobatku. Sambil ceria ya, sambil penuh sukacita. Sama-sama mau kita katakan, Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yesus.
bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena Engkau terus menemani kami dalam segala hal. Dalam sedih kami, dalam susah kami, dalam senang kami, Engkau selalu ada. Bapa, di tengah-tengah pandemi yang saat ini masih ada, biarlah kiranya Engkau tetap berada bersama-sama dengan kami, menjaga kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah perkasa yang menyertai dan menemani kami. Berkati dan sertai kami dalam semua aktivitas kami, sehingga kasih Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, dan kami dapat memancarkan kasih Tuhan di segala tempat. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, buat papa, mama, oma, opa, dan kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai dan temani kami, biarlah kuat dan kuasa, serta keperkasaan Tuhanlah yang menaungi dan menyertai kami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, tadi ceritanya seru banget Kak. Bener Kak. Aduh, Gila, ya Tuhan Yesus itu sangat hebat. Ya selalu menyertai kita. iya yang terpenting itu kita harus selalu untuk taat dan dengar-dengaran ya adik-adik sama perintah Benar, Kak. Tuhan. Seperti itu ya. Oke adik-adik, kakak di sini mau mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita semua bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan lagu Home. Ibramo. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala dosamu. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata. Namun Kau menebus segala
Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita akan membuat video ucapan Selamat Natal. Nanti video ini akan ditayangkan setelah ibadah Natal KA. Caranya, rekam video secara potret atau HP dalam posisi berdiri. Rekam dengan suara yang jelas dan tidak terganggu dengan suara sekitarnya. Kalau sudah, kumpulkan video tanpa diedit. Durasi video maksimal 10 detik ya. Ucapkan kalimat ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik bisa juga lihat contoh video berikut ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Video dikumpulkan paling lambat tanggal 28 November ke kakak kelas masing-masing. Dan jangan lupa pakai aksesoris kelasnya ya. Oh iya, adik-adik juga siapkan hadiah untuk keluarga di rumah ya. Hadiah bisa dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nanti hadiahnya akan diberikan saat ibadah Natal KA. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati.